Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam diskusi pendalaman Alkitab. Kami bersukacita dan bergembira karena pemirsa tetap setia untuk memperhatikan dan mendengarkan pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sabat. Dan di studio kali ini sudah ada Bapak Kaunang. Shalom, puji Tuhan Pak. Apa kabar Pak? Baik-baik selalu. Luar biasa. Dan kita masih fokus kepada buku Wahyu. Dan ada baiknya sebelum kita mulai diskusi ini, kita undang Bapak Kaunang memimpin kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, akhirnya kuasa memilih dari kami adalah hak yang utama. Tetapi hamba-Mu dan mitra kami Pak Darwis akan menjelaskan bahwa bila mana kami salah memilih, maka kehidupan kekal kita tidak akan menjadi bagian kita. Tuhan berikan kami Roh Kudus kepada pemirsa untuk melihat Yesus dan Allah Bapa serta Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa, ada topik yang menarik yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai Injil Allah yang kekal. Apa ini Injil Allah kekal dan di mana firman Tuhan dan bagaimana ini dikabarkan? Kita akan bahas lebih jauh. Dan Pak Kaunang sini sudah siap sedia untuk memberikan keterangan kepada kita. Silakan Pak Kaunang. Shalom para pemirsa, ada 3 langkah yang menarik sehubungan dengan Injil Allah yang kekal. Pertama adalah dalam buku Wahyu 14 ayat 1-5 menyatakan bahwa pada akhirnya Allah memiliki satu umat yang sisa untuk menjadi satu corporate budaya, satu bagian sorga. Untuk misi yang kedua adalah dipersiapkan untuk membawa kabar kepada banyak orang melalui Matius pasal 28, buku Wahyu 14. Mengapa? Karena ada kuasa memilih yang dipengaruhi oleh sekutu A dan kuasa memilih yang diharuskan menurut firman Allah. Nah, itulah Pak. Trik yang menarik di sini adalah kita tidak usah melihat yang lain. Tugas kita ini adalah menjadi umat Allah, umat yang sisa untuk dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada sekutu yang tadi, yang bosnya adalah iblis itu pada jadi ini menarik sekali. Jadi kita dimotivasi untuk selalu tidak berhenti untuk mengabarkan kabar baik ini Injil ini kepada siapa saja, termasuk yang juga belum masuk di dalam kumpulan kita, sehingga Injil yang kekal ini bisa didengar dan bisa diterima oleh orang lain. Betul Pak. Baik. Mungkin kita akan fokus dulu kepada pekabaran 3 malaikat itu Pak. Apa ini pekabaran 3 malaikat ini? Apa yang dikabarkan? Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan gambaran. Memang yang menarik di situ bukan malaikatnya. Yang menarik di dalam buku Wahyu pasal 14:7-9 adalah suara nyaring. Suara nyaring itu adalah bagaimana mengkombinasikan 2 bagian yang penting. Instruksi Allah yang diterjemahkan dalam firman Allah yang disebut dengan Injil. Nah, baru yang kedua, filosofi malaikat adalah umat-umat yang sisa. Umat-umat yang percaya seperti dikatakan dalam buku Wahyu 14 ayat 12, yang menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus, siap dipakai untuk membawakan kabar sukacita, kabar berkat, dan kabar duka cita. Nah, ini yang penting. Mengapa? Karena dikatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang sementara menghadapi Allah yang disebut dengan 3 roh najis beserta dengan apa? Pasukan-pasukannya. Pertanyaannya, apakah kita berhenti? Tidak. Tugas kita adalah meminta kuasa Allah, membuktikan bukti-bukti dari firman Allah untuk menunjukkan bahwa lambang dari 3 malaikat ini adalah untuk orang yang percaya dengan pekabaran akhir zaman untuk diberitakan ke seantero dunia, Pak. Mau dia sekutu A, sekutu B, tetap kita melakukan tugas sorga yang begitu mulia. Ini dulu. Pertama. Jadi sepertinya kita yang merasa bahwa kita adalah orang yang kudus dan umat Allah, mempunyai suatu tanggung jawab yang cukup besar. Bukan hanya keselamatan kita, tetapi keselamatan orang lain juga. Saya kira ini suatu yang luar biasa. Karena jadi kita tidak ada lagi waktu berhela-hela, bersantai, karena ada suatu tanggung jawab besar.
keselamatan diri kita dan orang lain adalah menjadi tanggung jawab kita juga. Wah, ini suatu yang penting kita sadari. Kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri, Pak. Ya, dalam setiap saat, apa bagian saya, hanya itu saja. Kita tidak mikirkan apa bagian orang lain. Ternyata ini adalah tanggung jawab kita juga untuk memikirkan bagian orang lain, sehingga bersama-sama kita mendapatkan bagian yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Luar biasa. Memang itu yang penting. Ya, mungkin kita mulai dengan pekabaran malaikat pertama, Pak. Iya, Pak. Ya, apa nih fokusnya, Pak, pada malaikat pertama? Silakan, Pak Kaunan. Jadi begini, kata Injil ini adalah kabar baik. Ya. Gospel ini adalah good news. Nah, ini diidentifikasikan dengan kata Allah, takut akan Allah, dan takut akan Injil itu untuk supaya mereka bisa mendengarkan Injil itu. Nah, ada dua bagian penting di sini dikatakan bahwa mengapa Injil harus diberitahukan kepada kelompok A dan B. Karena misi pertama adalah nubuatan yang begitu hebat adalah Yesus akan datang segera dan akan membawa orang-orang yang percaya, yang rendah hati, yang takut akan Allah. Dan inilah yang dimaksudkan dengan Wahyu 14 ayat 7 untuk memotivasi para umat-umat Allah ataupun umat-umat Allah yang membawakan kabar baik untuk takut kepada satu konsep, takut akan Allah. Kalau kita sudah takut akan Allah, maka nubuatan atau kedatangan Yesus yang akan datang segera bukanlah menjadi upah yang mengerikan, tetapi upah yang membuat kita mengatakan, sungguh indahnya Allah yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan hubungan antara Injil kekal dan kata Wahyu, takut akan Allah. Ciri-ciri dari orang yang takut akan Allah adalah satu hal. Dia ingin dan mau mempelajari Injil yang benar itu, Pak Daris. Luar biasa ya. Allah yang part 2. Jadi kelihatan di sini kita perlu lebih tekun untuk mempelajari firman Tuhan ini. Karena memang dan kita ingin supaya good news atau kabar baik dari Tuhan Allah bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan menyelamatkan kita dan bangkit, dan dengan demikian dosa kita dihapuskan, kita berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Kabar ini perlu kita sampaikan kepada semua orang, sehingga banyak orang yang kembali kepadanya. Saya kira ini luar biasa. Mungkin kita lebih jauh lagi mengenai pekabaran malaikat pertama ini, Pak. Mungkin lebih jauh disampaikan. Silakan, Pak. Jadi hanya 3 faktor penting, Pak Damis. Yang pertama, memang Injil mengatakan dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 7 adalah kita harus menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jelas. Kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada non-sekutu Allah, maka itu hanya temporary. Itu hanya menyenangkan sesaat. Tetapi menurut buku Wahyu pasal 14 dan 13, yang benar adalah kita menyembah Allah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi sesuai dengan buku Kejadian pasal 1. Yang kedua, faktor kedua. Karena hanya Allah yang dapat menciptakan apa yang disebut dengan Sabat hari ke-7 untuk menjadi tanda khusus hubungan kita dengan Allah. Itu, Pak. Dan yang terakhir dikatakan bahwa inti dari pertikaian antara sekutu iblis, sinaga dan sebagainya adalah hari Sabat. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita secara rasional menerima pekabaran yang pertama untuk dapat menuruti hukum-hukum Allah, karena hukum-hukum itu berdasarkan teologi atau hasil kajian dari Allah sebagai sumber segala-galanya. Itu yang sementara menarik untuk buku bacaan dari Wahyu bagian kedua. Sepertinya kabarnya adalah kita kembali kepada Tuhan, bertobatlah, supaya kita kembali kepada Tuhan yang menjadi pencipta dan yang memberikan keselamatan kepada kita. Jangan kita tergoda dengan yang lain. Kita tekap pada jalan kita itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita mau mengabarkan kabar baik itu sehingga kita tetap
bertobat, berubah, dan membawa orang lain kepada Tuhan. Luar biasa. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin kita akan kembali kepada malaikat yang kedua, Pak. Jadi apalagi fokus dari malaikat yang kedua ini mungkin perlu kita sampaikan kepada pemirsa. Saya tidak banyak menjelaskan di sini, Pak. Yang saya coba korek, karena ini penting, adalah dua hal. Kata palsu dan hati nurani. Jadi kalau kita berbicara tentang palsu, berarti karakteristik baik dari segi moral, baik dari segi ajaran, baik dari segi konsep, baik dari segi referensi, baik dari segi model, dan pakarnya adalah palsu semua. Mengapa? Karena tidak berbicara sesuai dengan buku Wahyu 14 ayat 8. Buku Wahyu 18 ayat 2 mengikuti kebenaran Babel dan efeknya kehancuran Babel. Nah, sekarang yang menarik di sini adalah untuk melawan yang palsu ini, kita gunakan apa yang disebut dengan hati nurani. Kita tidak usah lihat anggur Babel itu. Karena anggur itu yang saya lihat di daerah saya tidak sebutkan. Pertama normal. Setelah melakukan atau menggunakan sesuatu yang disebut dengan anggur, mulai apa? Ya, terhuyung-huyung dan mabuk dan akhirnya. Nah, orang yang pada kondisi itu diberikan interpretasi pelajaran yang salah, maka dia akan terima yang salah. Nah, inti dari pekabaran ini adalah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, sekutu Allah, untuk menggunakan hati nurani kita. Itulah sebabnya tadi diwanti-wanti oleh ayat inti kita adalah bersyukurlah orang-orang yang diberitahukan oleh firman dalam buku Wahyu 14 untuk simpel saja, Pak, sederhana. Memiliki iman kepada Yesus dan menuruti akan hukum-hukum Allah. Ya, itulah identitas antara hati nurani dan ajaran palsu yang bosnya adalah setan dan direkomendasikan untuk seperti Babel Old Testament. Masa yang lalu. Masa yang lalu, iya. Jadi yang menarik. Iya. Jadi kita diingatkan ya, Amin, amin, supaya jangan mengikuti jalan yang salah itu. Jadi diperingatin kita, jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang salah itu, karena hal yang salah itu akan hancur. Amin. Nah, kita tentu nggak mau mengikuti yang hancur ya, Pak. Kita ingin mengikuti yang kekal selama. Tapi kita diingatkan, berhati-hati, luar biasa ini pekabaran ini. Saya kira ini boleh mengingatkan kita untuk tetap pada jalan yang benar. Mungkin kita beralih kepada pekabaran malaikat yang ketiga, Pak. Ini apa inti dari fokus daripada pekabaran malaikat ketiga? Silakan, Pak. Jadi saya tertarik dengan setiap tanggal 25 para karyawan yang bekerja di kantor, mau dia bisnis, mau dia pemerintah non-government, ada upah di sana, ada reward, ada benefit, ada sesuatu yang dibalas oleh perusahaan bahwa dia memang harus dapat itu. Ada yang gaji 100 juta, 50 juta, bahkan klerek yang di bawah UMR. Tetapi kita tidak belajar tentang konsep temporary itu, Pak. Tidak belajar tentang wages atau lain-lain. Yang kita belajar adalah Wahyu pasal 14 ayat 10 sampai 11. Saya sudah baca di sana, Pak, tentang satu kata. Upah berhubungan dengan kata siksaan, berhubungan dengan api dan belerang. Ini menggambarkan bahwa ada dua kelompok yang memiliki metode awalnya satu, tetapi
pada saat berjalan waktu, hati nurani yang satu percaya kepada firman yang benar, yang satu percaya kepada apa? Kepalsuan, imitasi sedikit saja. Nah, menurut nubuatan buku Wahyu 14 bahwa gambaran yang terjadi seperti buku Yudas pasal 7 tentang kota Sodom dan Gomora yang memperoleh atau menderita hukuman yang jelas akan terjadi kepada satu bagian yang besar, satu umat yang besar untuk berhubungan dengan api yang kekal. Saya coba-coba mencari referensi, tetapi balik lagi kepada Yeremia 29 ayat 29, Ulangan 29 ayat 29, bahwa biarlah ini menjadi tanda bagi kita bahwa bila mana kita tidak mengikuti firman Allah yang benar, maka api yang kekal yang tidak dapat diprediksi oleh manusia yang berdosa akan menimpa, akan menjadi bagian orang-orang ini karena mereka bertolak belakang dengan kehendak dan aturan-aturan Allah. Ini yang menjadi pekabaran yang ada di dalam pekabaran malaikat ketiga, yang menurut Pak Kaunang balik lagi kepada rekomendasi yang pertama. Ingat, kalau kita tidak mau memperoleh dua hal ini, maka baiklah kita menurut hukum Allah dan iman kepada Yesus. Ini saya coba tekankan berulang-ulang untuk mengobati pekabaran malaikat yang ketiga ini, Pak Darwis. Wah, luar Memang biasa. Menarik ini, Pak. Ini peringatan ya. Iya, betul, Pak. Diingatkan apa konsekuensinya Betul, ya, yang terjadi. Ya, betul. Ya, jika kita tidak mengikuti firman Tuhan. Betul, Pak Darwis. Luar biasa. Ya. Jadi dibayangkan dengan Sodom dan Gomora mungkin lebih dari itu ya, Pak. Ulangan pasal Yudas pasal 7. Iya, akan terjadi. Akan Ya, terjadi, Pak. jika kita tidak mengindahkan Betul. firman Tuhan. Ya. Jadi Ya. Tuhan memang mengingatkan kita, memberitahukan di awal. Betul, Pak. Ya, Iya. diberitakan di awal supaya kita tetap berhati-hati dalam kehidupan ini. Ya, terutama kita harus setia di dalam kebenaran ini sehingga api yang melalap habis itu, yang kekal itu tidak menjadi bagian kita. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Mungkin Pak Kaunang memberikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Kaunang. Oke. Menuju kepada buku Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 dan buku Wahyu 17 dan 18 hanya menggambarkan tiga kelompok yang jelas. Pertama, sekutu A, pemimpinnya adalah setan. Bapak bilang tadi, nama lainnya adalah sinaga. Iya. Nama lainnya adalah iblis. Yang kedua, kita sudah belajar tadi tentang dua otoriter. Yang satu dari dalam laut dan yang satu dari bumi. Iya. Dan yang ketiga adalah istilahnya di dalam struktur manajemen adalah organizing. Orang-orang yang bekerja di segala lini dari dua otoriter yang jelas ini. Yang ketiga adalah metode-metode yang mereka pakai adalah hampir sama, ajaran mereka hampir sama, tetapi arahnya kepada kepalsuan. Saya ingin mengajak dengan hamba Tuhan Pak Darwis pada jam yang diberkati ini untuk memakai satu referensi Alkitab yang begitu kuat. Wahyu 14 ayat 12 adalah atasan kita, bos kita, pencipta dunia kita adalah Allah Yehova Jireh. Iya. Allah melalui Dewan Musyawarah telah memilih Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini sebagai benih yang telah ditaburkan akan menjadi, dan pertanyaan bagi saya dan saudara, prioritas mana yang kita pilih? Ya. Tidak usah kita memikirkan secara cara kelompok yang lain merayu. Tetapi yang penting di sini adalah kita melihat bahwa ini adalah satu model keselamatan yang benar, dan ini merupakan trik Allah untuk supaya kita selalu berhubungan setiap hari dengan Allah melalui firman Allah. Inilah tugas-tugas, Pak, sebagai umat yang sisa. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kalau kita sudah masuk di ranah kealahan, sekutu Allah, tugas kita adalah mari bersama-sama menyampaikan Injil yang benar kepada seluruh dunia. Inilah beberapa hal yang menarik tentang judul kita yang baru Pak Darwis tanyakan tadi, dan saya balikan lagi kepada Pak Darwis. Demikian pemirsa, diskusi kita kali ini luar biasa.
kita diingatkan, Ya. selalu diingatkan oleh Tuhan Allah bahwa akhir dunia sudah semakin dekat. Dan kita diingatkan untuk memberikan kabar baik kepada semua orang. Dan diingatkan juga kalau kita tidak setia, maka kita akan binasa. Luar biasa. Marilah kita tetap setia di dalam kebenaran ini. Dan kita boleh kabarkan kabar baik ini kepada orang lain. Terima kasih atas perhatian pemirsa pada pendalaman Alkitab kali ini. Kiranya ini memberikan inspirasi baru kepada kita semuanya. Sehingga kita tetap setia pada jalan Tuhan. Kita akan tutup diskusi kali ini dengan doa. Dan kami minta kali ini Pak Kaunang memimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih nubuatan yang luar biasa dahsyatnya. Bapa, secara manusia, hambamu dan Pak Darwis dan para pemirsa tidak dapat mengartikan ini secara jelas. Tetapi kami percaya Allah telah mengirimkan Rohul Kudus, baik bagi kami dan para pemirsa, untuk mengartikan buku Wahyu 14 ayat 12 ini, karena ini merupakan satu ajaran yang paten, ajaran yang benar untuk membawa umat-umat yang percaya kepada Yesus menuju ke surga. Tuhan kiranya diberkati para pemirsa, dan kiranya pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kami saat ini sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.